Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk materi selanjutnya, itu variabel acak diskrit. Ya, variabel acak diskrit itu dapat diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Nilai-nilainya berupa bilangan bulat. Karena diskrit ya, artinya dia itu tidak kontinu, tidak pecahan atau tidak desimal. Jadi kalau digambarkan garis-garis intervalnya berupa deretan titik yang saling terpisah. Contohnya X sama dengan banyak sisi gambar yang terlihat pada percobaan melambungkan sekeping uang logam. Kayak gitu. Jadi lebih ke peluang. Oke, contoh soal. Ayu melakukan pelemparan sebuah dadu 1 kali. Hasil yang mungkin diperoleh Ayu adalah. Nah, jadi kita lihat sampelnya dulu. Sampelnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sampelnya ini adalah peluang yang akan keluar oleh pelemparan dadu oleh Ayu. Seperti itu. Nah, yang kedua, Andika melempar satu keping uang logam sebanyak 2 kali. Andika mengamati banyak hasil angka yang diperoleh adalah. Nah, di sini itu mintanya mau mengamati hasil angka, berarti hanya angka saja. Antara angka dengan gambar. Misalnya X sama dengan banyak hasil angka yang diperoleh, sehingga X sama dengan 0, 1, dan 2. Nah, jadi Andika ini melemparkan satu keping uang logam sebanyak 2 kali. Berarti kan dia peluangnya dapat keluar angka-angka gitu ya. Angka-angka atau enggak angka gambar atau enggak gambar angka atau gambar-gambar. Nah, jadi untuk 0 ini untuk menunjukkan gambar-gambar yang keluar. Jadi apa namanya? Melempar pertama keluarnya gambar, melempar kedua keluarnya gambar. Dan ini yang ditunjukkan oleh yang dua. Jadi salah satunya keluar angka. Gitu. Yang ini, yang satu itu ditunjukkan oleh 1 kali, di mana peluangnya keluarnya angka 2 kali. Ya, selanjutnya Dewi melemparkan sekeping uang logam sebanyak 4 kali. Nah, variabel acak yang menyatakan banyak sisi angka yang diperoleh adalah X. Ini sama-sama dua, ini ya, dua peluang ya. Seperti ini juga kalau misalkan dia ditanyanya hasil gambar, berarti ini juga jawabannya. Karena gambarnya 1 kali keluar gambar itu ada 2 kali peluang, dan 2 kali keluar gambar itu 1 kali peluang, dan tidak keluar gambar sama sekali itu adalah eh, 0 peluang gitu ya. Oke, selanjutnya Rina melakukan pelemparan 2 buah dadu sebanyak 1 kali. Variabel acak X menyatakan hasil kali kedua mata dadu. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak. Hasil yang diperoleh sebagai variabel acak. Ruang sampel dari pelemparan dadu 2 buah dadu ada 1 kali sebagai berikut, seperti ini ya. Ini ada dadu 1, ini dadu 2, ini sampelnya 1, 2, 3 sampai 6. Sampai 6. Ini yang keluar 1 sama 1, ini 1, 2, ini 2, 1, seterusnya ya. Jika X menyatakan hasil kali kedua mata dadu, maka menyatakan hasil kedua dadu ya. Hasil kali kedua mata dadu. Berarti dia ini kaliin, ini kaliin, ini kaliin gitu ya. Terusnya dan didapatkan hasilnya seperti ini. Ini 1, ini 2 sama 2, 2, ini 3, ini 4, 5, 6, seterusnya ini 2, 4, terus ini 6, 8, dan seterusnya sampai ke 36. Seperti itu.
Nah, distribusi peluang variabel acak diskrit. Jadi nanti ada distribusi peluang variabel acak diskrit, distribusi kemungkinan atau peluang variabel acak kontinu gitu. Jadi nanti kita akan mempelajari yang kontinu di bab selanjutnya. Distribusi peluang variabel acak diskrit pada variabel acak diskrit, nilai-nilainya mempunyai peluang nilai variabel acak X ini kayak tadi ya, yang misalkan gambar dan angka, berarti ini adalah X-nya. Jadi sampelnya dinilaikan dengan fx sama dengan peluang X besar sama dengan X kecil. Bentuk penyajian peluang nilai-nilai variabel acak diskrit disebut dengan distribusi peluang variabel acak. Distribusi peluang dapat dinyatakan dalam bentuk tabel, grafik, atau fungsi. Jadi kita bisa buat relasi fungsi gitu ya. Jadi bisa seperti ini pakai fungsi, terus bisa pakai grafik dan tabel. Distribusi peluang disebut juga distribusi probabilitas atau kemungkinan atau peluang yang akan muncul gitu ya. Fungsi peluang atau fungsi probabilitas itu sama saja. Nah, di sini contohnya. Diana melakukan pelemparan sebuah dadu, variabel X menyatakan mata dadu yang muncul, sajikan distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk tabel, grafik, dan fungsi. Jadi kalau misalkan sebuah dadu dan melakukan pelemparan, berarti ini dianggapnya satu kali pelemparan. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul, X-nya menyatakan mata dadu yang muncul. Jadi yang muncul itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 kemungkinannya, probabilitasnya gitu ada 6. Jadi kalau misalkan kita buat tabelnya, ini kan X-nya mata dadu yang muncul sehingga dapat dinyatakan X sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peluang diperoleh mata dadu 1 yaitu Fx tadi ya. X itu adalah kemungkinan yang keluar atau probabilitasnya sama dengan Px sama dengan X kecil. Jadi ini sama saja. Jadi kemungkinannya ya keluar, peluang keluar angka 1 ya ada 1, sampelnya ada 6, jadi 1/6. Semuanya sama saja. Ini peluang mata dadu 2, F-nya 2 berarti sama 1/6 karena dia itu di sini satu kali pelemparan kayak gitu. Sampai ke X atau F6 gitu. Nah, kalau ditulis dalam bentuk tabel akan seperti ini. Ini dia sampelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ini kemungkinan yang akan muncul gitu. Jadi ini 1/6, 1/6, 1/6 semua. Jadi kemungkinan yang akan muncul setiap angka itu sama saja. Jika ditulis dalam tabel di dalam grafik sebagai berikut. Jadi ini itu sumbu Y-nya itu adalah Fx-nya. Dan sumbu X-nya adalah X atau sampelnya. Jadi sampelnya. Yang ini sampel, yang ini adalah probabilitasnya. Atau peluangnya ya. Jadi dia dapat dilihat bahwa peluangnya itu sama saja, sama semua. Memiliki peluang yang sama. Jadi tidak dibedakan. Karena dia satu kali pelemparan saja dan di dadu itu angka 1 cuma ada 1. Kayak gitu. Untuk fungsinya dapat dibentuk seperti ini. Ya, Fx sama dengan 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Ini 1/6, 1/6. Yang untuk X1, X2, X3, X4, X5, X6 itu sama saja. Jadi bisa seperti ini. Jadi hubungan antara peluangnya dengan sampelnya ya seperti ini. Kayak gitu. Selanjutnya distribusi peluang kumulatif. Kalau tadi distribusi peluang variabel acak doang, sekarang ada kata kumulatifnya. Nah,
Di sini tinggal kita tambahkan. Kalau kumulatif berarti penjumlahan. Berarti peluang keluar angka, misalkan ini eh, berapa yang keluar gambar, angka gambar atau gambar-gambar gitu ya. Jadi kita tinggal tambahkan saja. Jadi rumusnya ini. Jadi kita langsung ke contoh soal saja biar mudah difahami. Ya, ini contoh soalnya sekepinggung logam dilempar 2 kali. Variabel acaknya X menyatakan banyak sisi angka yang muncul. Tentukan nilai dari F0, F1, F2. Ya, tadi kan menyatakan banyak sisi angka yang muncul. Jadi kita fokus ke sini, banyak sisi angka yang muncul. Nah, di sini karena dia 2 kali pelemparan, maka ada yang berpasangan gitu ya. Pelemparan pertama dan pelemparan kedua. Di sini ada angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. X di sini menyatakan banyak sisi angka yang muncul, ya, banyak sisi angka yang muncul. Nah, untuk S ini adalah kemungkinan sisi angka yang muncul. Pertama, tidak ada yang muncul sama sekali, yaitu 0, gambar-gambar yang munculnya. Terus yang munculnya itu adalah satu angka saja. Yang kedua yaitu muncul dua-duanya angka. Nah, ini adalah S-nya. Jadi kemungkinan yang muncul itu angka. Nah, kemudian A itu F0. F0 itu peluang munculnya tidak muncul sama sekali itu. Yang keluarnya angka. Jadi F0 sama dengan 1/4. Kenapa 1/4? Karena yang muncul tidak sama sekali angka adalah hanya satu di antara 4 sampel. Kemudian F1 sama dengan P X kurang dari sama dengan 1. Jadi kita jumlahkan saja karena kumulatif. Jadi F0 tambah F1 sama dengan 1/4. F0 nya 1/4 karena aja 1 dari 4 sampel. Terus F1 nya yaitu yang keluar satu angka ada 2. Ini dan ini. Dua yang muncul di antara 4 sampel. Jadi 3/4. F2 nya sama dengan P X kurang dari sama dengan 2. F0 nya itu yang munculnya kurang atau tidak, apa namanya, yang munculnya tidak ada yang angka. Jadi F0 itu 1/4, F1 nya itu adalah 2/4 tambah F2 nya atau yang munculnya semuanya angka yaitu ada 1/4. Ini kan ada satu ya, satu dari 4 sampel. Ya, kita jumlahkan saja jadi 4/4 sama dengan 1. Ya, ini adalah sifat-sifat distribusi peluang. Di sini ada sifat-sifatnya, ada dua sifatnya, yaitu apabila 0 kurang dari sama dengan fx, i kurang dari 1 untuk i sama dengan 1, 2, 3, 4 sampai ke n, itu bisa menggunakan ini. Sigma n x sama dengan 1, fxi, f1, 2, 3. Jadi ini kan kumulatif, namanya kumulatif harus dijumlahkan semuanya. Jadi bisa sama dengan 1, dibuat sama dengan 1. Di sini ada contoh soalnya. Di sini ada sampelnya, ini sampel ya, ini sampelnya, ini adalah probabilitasnya. Ini probabilitasnya, kita ada dua nih, pertanyaannya tentukan nilai K. Jadi kita nyari K nya dulu, terus nilai probabilitasnya lebih besar sama dengan 5. Jadi kita pakai yang 5 sama 6 saja. Jadi kita pakai yang ini. Jadi sebelumnya kita nyari K nya dulu untuk nyari ininya. Jadi bisa dijumlahkan karena ini adalah kumulatif, kita jumlahkan menggunakan sama dengan 1 yang aturan sifat-sifat ini dulu. Ya, jadi seperti ini. Sigma n x sama dengan 1, fxi sama dengan 1. Jadi ini kita buat sama dengan 1 pakai sifat yang tadi, F3, F4, F5, F6. Ini kan ada 3, 4, 5, 6 ya. Nah, ini sama dengan 1 karena kumulatif, jadi kita masukkan saja probabilitas peluangnya ya, atau probabilitasnya 1/3 tambah K/9 tambah 2K plus 1/18 tambah 1/6 sama dengan 1. Kita samakan penyebutnya 18 dibagi 3, 6.
18 dibagi 92 jadi 2K, 18 dibagi 18 1 jadi ini tetap atasnya 18 lagi 6 3. Nah, ini 18 bisa pindah ke sini, tadinya dibagi jadi dikali, 18 kali 1 sama dengan 18. 2K tambah 2K ini bisa jadi 4K, 6 tambah 1 tambah 3 jadi 10. Nah, ini pindah ruas ke sini kan ya, tadinya plus jadi minus, jadi 18 dikurang 10. 4K ini karena dia perkalian 4 kali K gitu ya, jadi dia pindah ruasnya dibagi. 18 dikurang 10 per 4, 8 bagi 4 sama dengan 2, jadi K itu sama dengan 2. Kita langsung cari yang B. Peluang X nya lebih besar sama dengan 5, sama dengan 5 dan 6 ini ya, sampelnya F5 F6. Kita masukkan 2K plus 1, 2K nya, K nya masukkan, K nya dapat tadi 2 kan, 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5, 5 dibagi 18. Terus yang ini tambahin nih F6 nya, karena F6 nya itu 1/6 gitu, jadi kita samain lagi penyebutnya kayak tadi. 18 bagi 5 18 bagi 18 1 dikali 5 5, 18 bagi 6 3, 3 kali 1 3. Ya, jadi dapatkan 8/18. Kita perkecil lagi jadi 4/9. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Nanti kita akan membahas tentang distribusi peluang kontinu menggunakan tabel-tabel distribusi seperti tabel Z dan tabel T. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.